Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Malam hari ini tamu yang kami undang ke One on One adalah seorang warga negara Indonesia yang baru saja tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan selama beberapa tahun berada di daerah yang saat ini begitu betul-betul menarik perhatian kita, membuat hati kita terenyuh dengan kondisi di sana, yaitu di Palestina, pemirsa. Kita akan berbincang dengan beliau bagaimana pengalaman beliau selama berada di sana, bagaimana pula begitu peliknya proses evakuasi yang ia rasakan, ia jalani bersama dengan keluarga tercinta. Saya Tisa Noveni, inilah One on One untuk Anda. Langsung saja pemirsa, saat ini di studio kami sudah ada Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat datang kembali ke tanah air. Silakan duduk Mas di kursi One on One. Judul yang cukup menggetarkan hati kita semua. Saya pulang ke Indonesia tapi hati saya masih tinggal di Gaza. Mas Hussein, pertama kali ketika melangkahkan kaki mendarat di Indonesia dengan penerbangan dari Mesir, Dubai, kemudian ke Jakarta dengan waktu transit yang mungkin juga cukup menunggu lama di sana. Apa yang terfikirkan di hati Mas Hussein ketika pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, kemudian ketika bangun pagi pertama kali di Jakarta setelah menempuh perjalanan yang cukup pelik, kemudian juga berat hati meninggalkan situasi di sana karena Mas Hussein sudah bertahun-tahun ya berada di Palestina. Ya, ketika saya tiba di Jakarta, hal yang paling saya rasakan saat itu rasa tenang. Tenang bukan karena saya, tapi tenang karena melihat anak-anak saya. Anak-anak saya yang mengalami trauma ketika berada di Gaza, yang selama ini saya khawatirkan, anak-anak dan istri saya. Tapi di satu sisi saya juga merasa bersalah karena saya meninggalkan sahabat-sahabat saya, keluarga dan kerabat saya di Gaza dalam kondisi yang sangat mencekam dan mengerikan. Trauma anak itu seperti apa sih Mas? Hampir sebulan atau lebih dari sebulan ya berada dalam daerah yang digempur dari udara, kemudian juga melihat bangunan-bangunan yang hancur di rudal atau dibom oleh Israel. Seperti apa ketakutan mereka Mas Hussein? Anak saya yang berusia 3 tahun misalnya, Habibur Rahman, di banyak kasus kesempatan dia ini tiba-tiba terbangun dan menangis dengan tubuh bergetar. Kemudian anak saya yang usia 8 tahun Muslim, ini juga ketika suara-suara bom itu terdengar dan goncangan itu terasa di rumah, itu dia juga ketakutan, berlindung. Sebetulnya saya tidak benar-benar melihat sisi traumanya kecuali ketika saya pulang atau berada di Mesir. Jadi ketika kami sedang naik mobil dari Kairo, dari Rafah ya menuju Kairo, ada momen saat itu saya sedang duduk di samping anak saya Muslim yang 8 tahun. Tiba-tiba saya refleks mata saya, kepala saya ngelihat keluar jendela ke atas. Saat itu Muslim langsung menunduk ketakutan. Sambil bertanya, ada apa? Ada roket? Seperti itu. Waktu itu Mas Hussein memang ngeliatin apa? Kan nggak tahu, refleks aja. Lagi di mobil, lagi di jalan, tiba saya melihat ke atas. Nah, ketika saya lihat ke atas ini, anak saya langsung menunduk dan melindungi kepalanya sambil bertanya, ada apa? Ada roket, dia gitu. Jadi sampai ketakutan. Saya baru melihat, oh ternyata emang anak saya Muslim juga ada trauma. Kemudian di momen kedua ketika saya lagi dijamu oleh Pak Dubes di Kairo, saya lagi ngobrol ya di halaman Wisma Indonesia di sana. Tiba-tiba ada suara pesawat komersil di atas. Lagi-lagi Muslim anak saya yang pertama ini, dia langsung ketakutan melihat ke arah saya dan bertanya, loh, Baba, kita kan di Mesir, emang di Mesir ada perang? Dia masih mengira itu adalah pesawat jet Israel F-16 yang biasanya kalau kita dengar di Gaza itu suaranya itu diiringi dengan suara bom. Jadi ada semacam kecemasan. Oke. Nah, ketika tiba di Indonesia, apakah trauma-trauma tersebut masih dirasakan anak-anak Mas Hussein? Kemarin ini hari Rabu Rabu atau hari Kamis, tadi malam mohon maaf.
Tadi malam ini Habib tiba-tiba terbangun sambil menangis dan gemeter. Kenapa? Ada yang Menangis, diucapkan? menangis tanpa sebab. Usianya masih 3 tahun. Iya. Tiba-tiba dia menangis. Dia pindah dari kamar ruangan dia dan kakaknya, pindah ke ruangan kami di kamar, dan dia menangis minta dipeluk. Ya, sambil tangannya gemeter. Mas Hussein, kita kan melihat juga Mas Hussein, saya juga mengikuti vlog yang Mas Hussein buat di YouTube. Begitu ketika Mas Hussein membuat vlog itu memang kita mendengar ada suara-suara pesawat tempur Israel pada saat itu. Nah, apakah pada saat mendengar suara-suara pesawat tempur Israel itu sudah menjadi sebuah momen yang biasa saja buat anak-anak di sana, atau semuanya jangan-jangan merasakan trauma, Mas Hussein? Ya, Mas Hussein lihat mungkin dari anak tetangga, anak kerabat, atau anak teman-teman. Ya. Kalau kita menggunakan kata biasa, kita juga bisa mengatakan trauma adalah hal biasa bagi mereka. Memang menjadi korban terbesar di Gaza, tidak hanya kali ini ya, di berbagai agresi itu selalu anak-anak yang menjadi korban. Jadi banyak anak-anak Gaza ini sebagian tidak selamat, artinya dia hidup, namun dia memiliki semacam sarafnya yang cacat. Banyak itu, jadi dia jadi bertingkah laku aneh, atau seperti kalau kita nyebutnya itu autis gitu ya. Setelah kejadian itu Mas Hussein melihat ada mungkin anak-anak di sekitar Mas yang mengalami hal tersebut? Ya karena tahun 2021 ketika agresi 2 minggu, 2 pekan, saat itu saya nggak evakuasi, saya di Gaza, dan selesai dari perang itu saya langsung mengadakan, lembaga saya ini mengadakan trauma healing di sana. Kita membawa ribuan anak-anak ke pantai, kemudian saya membawa juga seorang ahli psikolog lokal, dan dia cerita pada saya, banyak anak-anak di Gaza ini mengalami trauma pasca perang dan tidak terrehabilitasi. Yeah. Karena selama ini kita kalau bicara bantuan itu kan selalu bantuan logistik, bantuan medis, jarang yang berpikir ke arah sini. Oke. Mas Hussein, kita lihat di layar kaca Mas Hussein ini ada anak-anak, katakanlah mereka berjalan di sekitar runtuhan. Kita melihat, ini dari YouTube-nya Mas Hussein ya kita ambil ya, kita melihat mereka tadi itu kayaknya berjalan biasa saja. Tapi Mas Hussein bisa gambarkan nggak sih seperti apa kondisi mereka di sana, melihat bangunan hancur, rumah hancur seperti itu, tapi kayak kita melihat mereka secara kasat mata kayaknya nggak ada masalah yang mereka hadapi. Mas Hussein bisa cerita nggak soal video itu? Iya, betul, memang kita nggak bisa melihat traumatik itu di momen seperti ini ya. Sama, saya juga tidak menyangka anak saya itu trauma, karena biasa-biasa saja. Tegar aja, tapi ada di satu momen, biasa di malam hari, kita nggak tahu kapan itu kan, atau di satu ketika mereka mendengar suara-suara itu mereka panik. Tapi kalau kondisi seperti ini, ya di siang hari, bahkan mereka memang terlihat tegar. Karena kan trauma ini kan bukan sesuatu hal yang bisa dikontrol ya. Oke lah, mereka tidak merasa diri mereka trauma gitu kan, masih terlihat normal, tersenyum. Bahkan ketika saya bertanya dalam reruntuhan itu, saya tanya gimana kabar kalian? Semangat, nggak ada rasa takut itu. Jadi trauma ini tidak ada kaitan dengan rasa takut. Mereka tegar, mereka berani, mereka siap menerima takdir mereka. Tapi trauma itu kan di luar kontrol mereka, gitu loh. Mas Hussein, mayoritas yang meregang nyawa menjadi martir dalam serangan Israel ini kan adalah perempuan dan anak-anak. Banyak anak-anak yang harus menjadi yatim piatu, terpaksa hidup sebatang kara. Mas Hussein ada cerita tidak, mungkin orang yang Mas Hussein kenal baik, kenal dekat, tapi ternyata memiliki nasib yang sesedih itu? Banyak. Apa yang betul-betul sulit untuk kita bayangkan? Ya. Hampir setiap agresi itu saya menemukan teman-teman saya meninggal. Tahun 2021 saat itu saya sedang meliput di Rumah Sakit Indonesia, banyak korban-korban jiwa datang. Di satu momen saya melihat beberapa jenazah yang sedang dibawa ditandu, dan saya melihat wajahnya teman saya, namanya Ahmad, dan dia teman saya yang sering main bola sama saya, orangnya riang sekali, baik sekali sama saya, dan orangnya benar-benar respect terhadap Indonesia. Dan saya melihat, saya hampir tidak percaya, ya Allah, ini teman saya. Juga teman-teman saya di Indonesia lagi, WNI lain di sana juga mengenali. Kemudian juga terakhir ini, serangan kemarin, juga saya punya teman. Saya nggak sebut namanya di sini. Tapi banyak teman-teman saya yang syahid dalam
serangan seperti ini. Di satu kisah juga saya punya teman kuliah, ya masya Allah orangnya gagah, ya, ganteng, baik hati, pinter, normal semuanya ya. Nah ketika terjadi pertempuran tahun 2014 misalnya, kita kembali ke kuliah setelah perang melihat kakinya sudah tidak ada, ya, sudah terputus. Itu banyak kasus seperti itu. Dan yang terakhir di hari kami mengevakuasi diri, ya hari Ahad tanggal 13 November, itu 11 kerabat istri saya meninggal. 11 kerabat Mengjinan istri saya itu terbunuh dalam serangan udara, yang mana mayoritas adalah anak-anak dan wanita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka atas itu, Mas Hussein. Itu mereka di jalur mana? Apakah di Gaza Utara sesuai yang dikatakan oleh Israel mereka akan menyerang Gaza Utara, atau mungkin saat itu mereka tengah melakukan evakuasi diri atau gimana, Mas? Itu di wilayah selatan. Wilayah selatan. Ya, di wilayah mereka selatan, meminta orang-orang pindah ke wilayah selatan, tapi mereka menyerang wilayah selatan. Ya. Semenjak ultimatum keluar dan warga Gaza banyak yang evakuasi ke selatan, tingkat kematian itu lebih banyak di selatan. Jadi ini namanya disebut perang urat saraf ya. Mereka menebar teror, mereka memberikan harapan palsu, mereka paksa ribuan bahkan ratusan ribu orang dari wilayah utara berjalan kaki, anak-anak, manula, lansia, ya, wanita, puluhan kilometer itu jaraknya. 40 kilo ya kalau nggak salah susahnya. Totalnya 40 kilo, tapi jaraknya itu tidak kurang dari 30 kilo antara tempat mereka ke tempat selatan ini. 30-40 kilo. Tanpa minuman, tanpa makanan. Dan di tengah-tengah jalan mereka itu ada beberapa tank yang memantau kanan kiri. Itu betul, mereka kalau jalan itu harus mereka benar-benar ibarat kata bersujud, harus mengangkat tangan, harus benar-benar menunjukkan ketakutan kepada para tentara Zionis Israel seperti itu. Kalau tidak mereka akan diserang. Ya, betul. Jadi mereka harus fokus, nggak boleh tengok kanan kiri, nggak boleh istirahat. Ketika ada tank-tank baja di situ sedang standby, ada tentara Israel yang sedang mempersiapkan senjatanya, itu mereka nggak boleh berbicara, nggak boleh tengok kanan kiri, harus lurus jalan ke depan. Kita juga ngelihat, Mas, saya banyak banget ngelihat misalkan kayak mobil yang tampaknya itu mobil rakyat sipil Palestina, ketika lewat depan tank justru ditembak dengan tank tersebut dan hancur tanpa tersisa. Apa yang sebenarnya mereka cari? Mereka berusaha membunuh sebanyak-banyaknya warga sipil. Dan bagi mereka itu adalah sebuah kesenangan. Ketika berhasil membunuh 1-2 orang, semakin banyak semakin senang mereka. Ketika saya berpindah dari wilayah utara ke selatan, itu hari ke-8 agresi, itu sangat mencekam suasana di jalanan. Ya, jadi saya naik mobil dan saya sempat dokumentasikan itu. Saya melihat bangkai-bangkai mobil warga, mobil sipil ya, bersama jasadnya masih di dalam itu, sebagian itu terbakar sepanjang jalan Salahuddin, dan sekitar ada 4-5 mobil itu bekas mereka terkena serangan. Itu adalah serangan udara yang mentarget warga yang saat itu sedang mengungsi ke wilayah selatan. Jadi mereka dipaksa bergerak dan dibom di tengah jalan. Ada satu momen ini, teman dari istri saya, seorang mahasiswi, teman kampusnya, dia menulis sebelum dia meninggal dibunuh, dia menulis dalam postingan Instagramnya. Perempuan? Ya, wanita. Namanya Rim. Nah, dia menulis pengalaman dia. Saya berjalan dari utara ke selatan. Saat itu ada seorang ibu bersama saya. Ibu ini menggendong anak bayinya. Anak bayi ini nggak mau diam, nangis. Mungkin karena kehausan, mungkin karena kelaparan, mungkin karena panas, karena lelah. Terus dalam gendongan tidak berhenti. Nah, ada seorang tentara Israel saat itu terganggu oleh suara bayi itu. Sniper. Anak itu ditembak. Hanya karena suara tangisnya. Sang ibu itu sempat terjatuh dan anaknya terlempar. Tapi sang ibu itu nggak bisa kembali. Anak berapa, Mas? Anak bayi. Nggak tahu umur berapa. Bayi itu, dan dia sempat terjatuh, bayi itu kan terbunuh. Ibu itu nggak boleh
memungutnya, harus terus berjalan. Jadi bayangkan bagaimana kepedihannya seorang ibu harus meninggalkan anaknya dalam kondisi seperti itu yang sudah meninggal, dan dia berjalan dengan menangis diam-diam untuk sampai ke wilayah selatan. Itu ketika evakuasi dari utara ke selatan. Ya. Dan Rimi ini yang menulis postingan terakhir ini, akhirnya dia meninggal beberapa jam setelah dia posting dalam serangan udara Israel. Ketika melakukan evakuasi juga, ketika di jalan dia evakuasi. sudah sampai. Ketika sudah sampai di satu rumah tempat dia evakuasi dan dia menulis postingan itu, nggak lama kemudian dia juga syahid terbunuh dalam serangan udara. Ini yang cukup menarik. Ada beberapa orang misalkan yang terbunuh setelah memposting sesuatu. Apakah memang benar setiap kita memposting sesuatu di sana ada orang masyarakat sipil yang memposting apapun di sana itu akan selalu menjadi incaran target dari Zionis Israel, Mas Husin? Nanti dijawab Mas Husin ya. Kita akan kembali usai jeda berikut pemirsa. Mas Husin, waktu itu saya sempat berbincang dengan pihak dari Kementerian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa masih ada warga negara Indonesia yang belum mau dievakuasi, dan itu ternyata adalah Mas Husin. Apa alasannya pada saat itu ketika awal-awal proses evakuasi Mas Husin tidak mau dievakuasi ke Indonesia? Jadi wacana evakuasi itu muncul di hari ketiga agresi, sekitar tanggal 10 Oktober ya. Dan saat itu saya melihat ini masih nggak terlalu parah, karena saya sudah punya pengalaman hidup di 3 agresi sebelumnya. 2012, 8 hari kami dibombardir, saya stay. 2014, 51 hari kita dibombardir, saya stay. 2021, 2 minggu saya stay. Ya. Tapi 2023 kali ini, saya sempat stay. Saya bilang, ini saya insya Allah nggak akan lama, saya bilang gitu kan. Tapi ketika dalam waktu 4 hari awal itu, mereka mulai memutus seluruh jaringan listrik. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Di 3 agresi sebelumnya itu listrik tetap normal. Tapi ini mereka sudah putus listrik total. Kemudian internet, kami nggak punya akses. Saya sebagai seorang aktivis manusia, saya sebagai seorang jurnalis, ya perjuangan saya harus menggunakan listrik dan internet. Betul. Kalau saya di sini, saya terbatas, nggak bisa banyak yang saya lakukan. Dan selain itu juga pertimbangan lainnya adalah saat itu kehancuran belum separah ya gambaran saya. Saya masih bisa handle ini gitu kan, masih bisa handle ini. Tapi memasuki hari kelima itu benar-benar sudah di luar nalar. Kehancuran di 5 hari pertama itu kalau kita bandingkan dengan 4 agresi sebelumnya itu sudah jauh lebih parah. Jadi agresi 2008 itu saya nggak hadir ya. Agresi 2012, 2014, 2021, ini 4 agresi ini kalau digabung kehancurannya itu masih kalah dibandingkan kehancuran 5 hari awal agresi kali ini. Dan ini sekarang kita sudah masuk hari ke-40. Dan di situ saya bilang, wah ini sudah brutal nih, ini sudah genosida nih. Ini sudah tidak lagi dikategorikan perang. Saat itulah saya memilih untuk oke lah saya harus evakuasi. Ada satu momen, karena saat itu 5 hari pertama saya tinggal di area Rumah Sakit Indonesia. Setiap hari itu saya menyambut ratusan jenazah, anak-anak dan wanita. Satu momen saya melihat ada anak kecil, jenazah anak kecil, anak bayi, seumuran anak saya. Saya bilang, ini kalau anak saya seperti ini saya nggak akan sanggup. Saya mulai berpikir, udahlah, bismillah, saya akan terima tawaran evakuasi dari pemerintah. Dan saat itu saya mulai bergerak untuk evakuasi. Nah, Mas Husin, pada saat evakuasi itu bagaimana untuk menyampaikan ke istri? Istri kan orang Palestina asli, keluarga juga di sana, ayahanda beliau juga berada di sana. Bagaimana respon daripada istri pada saat itu? Untuk ayo kita kembali ke Indonesia, untuk kembali ke Indonesia, dievakuasi ke Indonesia. Tapi di sisi lain kan juga istri pasti kepikiran dengan keluarga besarnya, apalagi dengan ayahnya yang sudah mungkin membutuhkan perhatian khusus. Ya, istri juga dilema saat itu. Dilema antara dia harus meninggalkan keluarganya, dilema juga dia melihat anak-anaknya. Sama seperti yang saya rasakan saat itu. Setelah kita bicarakan hati ke hati, dia pikir oke, kita evakuasi. Dan itu juga disetujui oleh keluarganya. Karena keluarga juga melihat ini akan panjang. Ya, serangan ini akan panjang dan ini akan memakan banyak korban. Mereka juga mendukung, oke lah, enggak apa. Jinan evakuasi sama Husin. Apa pesan dari keluarga istri, mungkin dari ayahanda mertua Mas Husin?
Ya dia hanya menitipkan anaknya, tolong dijaga anak saya, ya, dan jangan berhenti berjuang ketika kamu pulang, seperti itu. Dan Masya Allah beliau orang yang tegar, nggak takut. 2 hari yang lalu saya dapat kabar bahwa semua keluarga istri saya itu harus sudah keluar dari rumah karena serangan-serangan semakin gencar di wilayah desa kami berada saat itu. Semua sudah keluar kecuali ayahnya. Ayahnya stay sendirian di rumah. Dia bilang kalau saya nggak akan tinggalkan rumah saya. Kalau saya harus mati, saya ingin mati dalam rumah saya. Ini cukup sulit ya pasti bagi istri, kondisi istri. Jadi bagaimana memikirkan itu saat ini Mas Husin? Jauh dari ayahanda tinggal sendiri di rumah. Ya cemas. Sampai hari ini bisa berkomunikasi dengan ayah mertua yang tinggal di rumah sendiri? Sampai tadi malam masih bisa, tapi tadi malam itu sudah putus semua koneksi. Sampai sekarang udah 24 jam ini tidak ada koneksi internet, tidak ada koneksi seluler. Maka dari pagi istri saya ini cemas aja. Pengen tahu kabarnya bagaimana kondisi adik-adiknya, kakaknya, ayahnya. Dan kita belum bisa dapat kabar apapun dari sana. Ini sangat sulit ya Mas Husin ya, dibayangkan begitu Mas Husin. Tapi saya tadi teringat, saya menanyakan ke Mas Husin soal apakah betul di sana masyarakat sipil Palestina yang mereka menyuarakan aspirasi mereka, kesedihan mereka, kemarahan mereka kepada Israel, tiba-tiba mereka pasti akan menjadi korban Zionis. Entah mereka mungkin rumahnya dibom lah, atau mungkin ketika mereka tengah melakukan evakuasi tiba-tiba mereka ditembak lah atau apa. Apakah benar seperti itu? Kalau di wilayah Gaza itu terjadi. Banyak para netizen, aktivis-aktivis media sosial, ya, jurnalis-jurnalis yang aktif sekali itu banyak yang mereka dibunuhi. Sudah ada 35 kurang lebih ya, informasi terakhir itu 35 jurnalis yang dibunuh dalam serangan udara. Karena jurnalis ini kan sekarang mereka itu tidak tampil di televisi ya. Jurnalis ini mereka tampil di sosial media dengan jutaan follower. Ya karena mereka aktif di target mereka dan semua keluarganya. Bahkan tidak hanya jurnalis, netizen jurnalis, tapi bahkan jurnalis Al Jazeera. Kita dengar ya, Wael Ad-Dahduh. Ya, ketika dia sedang reportase, ada ledakan di dekatnya, ternyata itu rumahnya, anak-anaknya, istri meninggal, semuanya meninggal. Itu kalau di Gaza. Kalau yang di tepi barat, sama-sama aja. Kalau di tepi barat itu kalau ada yang posting status misalnya mengecam atau memberikan informasi, itu langsung didatangi dan ditangkapi oleh tentara Israel. Jadi itu resiko, itu beda antara kita di Indonesia dan di Palestina. Kalau kita mungkin paling banter apa sih, di banned ya. Di banned, tidak bisa live, tidak bisa posting. Kalau di sana salah sedikit nyawa yang hilang, bukan akun yang hilang. Oke, Mas Husin, selanjutnya saya juga ingin tahu, di luar sana negara-negara yang mendukung Israel mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris. Saya ingin tahu sebetulnya bagi masyarakat Palestina seperti apa sih mereka melihat tentara Hamas itu? Apakah memang seperti yang disuarakan oleh mereka-mereka pendukung Israel, atau mungkin justru kebalikannya, mereka merupakan orang-orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Israel yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka upayakan? Tapi nanti Mas ya, kita jawab usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Mas, jawab pertanyaan yang menggantung tadi. Masyarakat Palestina melihat Hamas seperti apa sih? Ya, kita harus tahu dulu siapa itu Hamas. Hamas adalah partai politik. Partai politik yang ikut pemilu tahun 2004 sampai 2006. Dan itu dipilih oleh mayoritas warga Palestina. Tidak hanya di Gaza, bahkan juga di tepi barat. Hamas saat itu menang pemilu. Makanya Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri. Yang sedang berjuang hari ini di Gaza, ini bukan Hamas. Tapi ini sayap militer Hamas, namanya Brigade Jenderal Qassam. Dan dia nggak sendirian. Yang ada di lapangan, di medan pertempuran hari ini, ada juga sayap militer gerakan Fatah. Selama ini kita tahu Fatah ini kan partai politik yang senantiasa partai sekuler yang jargonnya adalah perundingan, damai, negosiasi. Ya ternyata mereka juga punya sayap militer dan mereka juga ikut berjuang berdampingan dengan para pejuang-pejuang Al-Qassam di Gaza hari ini. Jadi sebenarnya apa yang dicari Israel? Mereka mengebom bangunan, mengatakan di situ ada pasukan-pasukan Hamas. Bahkan mereka ketika mengebom sebuah bangunan, saya baca sebuah artikel,
ada korbannya malah tentara Israel sendiri di dalam sana. Apa sebetulnya yang mereka inginkan? Apakah ini hanyalah sebuah sandiwara saja atau bagaimana dari mereka, Mas, untuk menghancurkan semuanya? Ya, jadi mereka tidak memerlukan pembenaran apapun untuk mereka melakukan genosida. Dan memang impian mereka adalah menghabiskan warga Palestina, entah dengan mengusir mereka atau dengan membunuh mereka. Membunuh pun entah dengan roket atau dengan membunuh perlahan-lahan. Seperti yang terjadi pada pasien-pasien rumah sakit hari ini. Iya. Setiap hari itu puluhan pasien-pasien itu meninggal karena tidak ada oksigen, karena tidak ada perawatan. Jadi misi mereka adalah satu, untuk menghabiskan semua warga Palestina yang masih bertahan dan tidak mau tunduk terhadap mereka. Kembali ke pertanyaan masalah bagaimana tanggapan warga tentang Hamas. Ya, jadi oke lah, masalah Hamas sebagai partai politik itu akan ada pro kontra di tengah masyarakat. Tapi ketika bicara tentang para pejuang, Brigade Al-Qassam, Brigade Syuhada Al-Aqsa, Brigade Al-Quds, mereka semua satu suara. Seorang nenek Palestina ditanya dalam sebuah wawancara, ya apa pesan Anda untuk para pejuang di sana? Sementara banyak korban sudah berjatuhan. Nenek itu tidak mengatakan bahwa berhenti berjuang, sudah kami sudah cukup, enggak. Apa dia bilang? Walaupun hanya tersisa 1 orang di Gaza, semua terbunuh, jangan berhenti berjuang. Lanjutkan perjuangan. Artinya apa? Artinya mereka mendukung. Hari ini yang terjadi bukanlah peperangan, tapi sebuah genosida. Tapi kalau kita boleh mengatakan ini peperangan, hari ini Gaza sudah masuki masa-masa peperangan ketegaran. Ini ada tegar antara warga Palestina di Gaza dengan para pemukim ilegal Yahudi Israel. Ya. Nah, dalam perang adu tegar ini ada 2 unsur utama. Kekuatan pejuang militer dan ketegaran warga. Kalau militernya kuat, tapi warganya cengeng, ini akan dengan mudah akan gugur, akan kalah. Dan Palestina warganya kuat-kuat. Sebaliknya, kalau warganya tegar tapi pejuangnya lemah, ini akan runtuh. Tapi yang terjadi hari ini, para pejuang yang masih terus bertahan, setiap hari mereka menghancurkan puluhan tank baja, dan di sisi lain para warganya pun tegar, saling menguatkan. Sementara kalau di wilayah Israel kita lihat, bandar-bandar itu kan penuh ya, tiket itu sold out selalu. Warganya ini kabur. Benar. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki sense of belong. Karena ini bukan tanah mereka. Jadi mereka udah kita keluar aja lah, kita kembali ke negara masing-masing. Jadi obsesi siapa sebetulnya kalau mereka sendiri tidak memiliki sense of belonging terhadap tanah yang mereka anggap itu tanah mereka, yang mereka anggap dalam tanda kutip. Jadi itu sebenarnya obsesi siapa untuk merebut Palestina dari rakyat Palestina? Ya, itu kekuatan-kekuatan Barat yang sedang menancapkan kuku hegemoninya di kawasan tersebut. Memang keberadaan Israel ini, kalau mereka mengklaim ini adalah berdasarkan janji dalam sebuah kitab suci, ini adalah propaganda saja. Sebetulnya ada kepentingan-kepentingan besar yang bermain di sini. Mereka sengaja meletakkan identitas ini untuk memisahkan antara negara-negara Muslim di Asia dan Afrika agar senantiasa bergejolak, tidak stabil, dan mereka bisa mengambil keuntungan dari semua gejolak-gejolak ini. Mas Hussein, rumah sakit tidak lepas dari serangan para Zionis Israel. Bahkan kita ketahui juga rumah sakit Indonesia kabarnya sudah black out, sudah tidak bisa lagi memberikan support bantuan untuk merawat pasien di sana karena bahan bakar sudah tidak ada. Kemudian rumah sakit Syifa yang juga cukup besar di sana juga katanya menjadi sasaran dari tentara Zionis Israel. Kondisi terakhir yang Mas Hussein dapat dari teman-teman Mas Hussein yang masih di sana seperti apa sebelum kita tidak bisa mengkontak mereka pada hari ini? Ya, untuk internet itu tidak bisa diakses oleh seluruh warga. Tapi di sana masih ada beberapa wartawan Al Jazeera. Mereka memiliki jalur internet sendiri ya, dan masih bisa mengabarkan. Itu yang saya terus pantau sampai tadi sebelum kita wawancara ini. Saya baca sekarang rumah sakit Asy-Syifa ini sedang dalam penguasaan penuh tentara Zionis. Mereka membawa makanan ya yang hanya cukup untuk 200 orang. Sementara ada ribuan di sana para pengungsi. Kemudian juga mereka pencitraan ya. Mereka bawa inkubator ya buat rumah sakit Asy-Syifa. Tapi statement dari kepala Asy-Syifa, ini inkubator yang tidak bagus, jelek. Inkubator kami itu lebih bagus.
Masalahnya kita nggak kekurangan inkubator, kita kekurangan bahan bakar. Ya. Kita perlu bahan bakar. Dan itu tidak diberikan. Tidak diberikan. Dan kata dia setiap menit ini ada pasien yang terbunuh meninggal karena tidak ada oksigen, karena tidak ada perawatan dan teriakan itu di sana sini. Mereka yang terluka, yang baru diamputasi, dan tidak ada obat bius. Itu terjadi baik di rumah sakit Ashifa maupun di rumah sakit Indonesia. Di sisi lain juga mereka sudah tidak punya penerangan. Benar-benar ini sudah lumpuh total. Jadi ini sekarang fungsi rumah sakit ini sudah hanya sebagai tempat bernaungnya para pengungsi. Nah, sementara dengan kondisi seperti ini kita ketahui bahwa Palestina itu tidak punya tentara. Bagaimana kemudian pemerintah Israel ini, maksud saya pemerintah Palestina ini, selain mereka melakukan seruan-seruan keluar dan kemudian kita melihat memang begitu kejamnya di sana yang dilakukan oleh Israel, apalagi yang kemudian mereka lakukan, Mas Hussein? Nggak ada. Termasuk mungkin untuk mensupport rumah sakit pun sudah tidak ada lagi kemampuan untuk itu, Mas Hussein? Pemerintah Palestina hari ini bukanlah pemerintah negara berdaulat. Jadi mereka semua kebijakannya itu diatur oleh penjajah itu. Dan apa yang bisa mereka lakukan tidak ada. Mereka hanya bisa berteriak, memanggil sana sini, dunia internasional. Mana lembaga-lembaga HAM? Mana pengadilan internasional? Mana PBB? Mereka hanya bisa bertanya mana. Itu yang hanya bisa mereka lakukan. Mas Hussein, saya tuh banyak melihat video-video di media sosial yang memperlihatkan banyak pemuda-pemuda Palestina yang kemudian mereka didetain, maksudnya ditangkap oleh IDF, begitu, tentara Israel. Sebenarnya apa alasannya mereka menangkap para pemuda-pemuda tersebut, Mas Hussein? Dan mereka kemudian diperlakukan dengan cara yang tidak layak, bahkan banyak di antara mereka yang meregang nyawa. Apa tujuan mereka? Apa kesalahan yang mereka anggap itu dilakukan? Kesalahan apa yang dituduhkan? Fitnah apa yang dilakukan? Kesalahan terbesar warga Gaza yang ditangkap atau warga tepi barat yang ditangkap adalah karena mereka nggak mau keluar dari tanah mereka. Jadi mereka yang bertahan itu setiap hari akan mendapatkan teror seperti itu. Ditangkap tanpa ada alasan apapun. Bahkan ditangkap hanya karena nge-tweet atau memposting sesuatu. Ditangkap hal sesepele mungkin. Anak-anak sekolah itu banyak ditangkap, pulang sekolah ditangkapi tanpa ada alasan apapun. Sebelum terjadi serangan ini? Sebelum terjadi serangan. Banyak anak-anak Palestina, ini pengakuan warga Palestina yang ada di tepi barat ya, itu ditangkapi oleh tentara dan nggak akan dibebaskan kalau tidak ditebus oleh keluarga. Jadi itu cara mereka malak, artinya malak warga Palestina. Mereka random aja, ini anak Palestina nih, tangkap. Menangkap random atau mereka melakukan random aja, pelacakan? random. Ya, tangkap, pulang sekolah ditangkap, entar teman-temannya tuh ngabarin keluarganya, oh ini si Fulan ditangkap, gitu loh. Keluarga ini harus datang ke uangnya buat siapa? Militer. Tebusannya berkisar berapa waktu itu? Itu nggak tahu ya apa kisarannya. Yang penting besar, mungkin ada yang 4.000 shekel. Itu uangnya masuk ke pemerintah Israel atau itu sesuatu ilegal yang dilakukan oleh tentara? Itu saya nggak tahu lari kemana. Yang pasti keluarga harus menebus anak-anak mereka yang ditangkap. Jadi ya itulah intinya, Zionis ini berusaha menebar teror di semua lini, ya. Dengan misalnya menurunkan preman-preman mereka. Jadi kan para pemukim ilegal Yahudi ini kan warga sipilnya pun itu dipersenjatai. Ya, jadi mereka silakan sebar teror. Yang penting fokus kita adalah bagaimana membuat mereka tidak nyaman dan mereka meninggalkan tanah Palestina. Mas Hussein, selanjutnya saya juga sempat teringat nih ketika Mas Hussein berusaha untuk evakuasi dari Gaza Selatan menuju ke Rafah. Beberapa kali ya itu sempat ya bolak-balik, gagal, menunggu berjam-jam, akhirnya bisa dievakuasi. Tapi selama proses evakuasi itu ketika di mobil Mas Hussein itu seperti ngerasa diikutin sama drone-drone. Iya. Nanti kita akan ngobrol soal itu Mas Hussein ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Mas Hussein, cerita soal evakuasi kemarin Mas Hussein merasa diikuti sama drone-drone Israel. Seperti apa? Drone Israel ini tidak hanya ketika agresi mereka beroperasi. 24 jam per hari, 7 hari per minggu, 48 minggu per tahun. Memang tidak pernah tinggalkan langit Gaza. Tapi khusus dalam agresi ini mereka terbang lebih rendah dan jumlah lebih banyak. Dan suara mereka itu benar-benar sangat mengganggu sekali. Anak saya, Muslim, ketika sampai di Kairo,
di Wisma Kedutaan Besar. Ya. Bangun pagi, saya ajak jalan-jalan kan untuk beli snack ya. Sambil jalan dia ngomong, ya kok ini tenang banget ya di sini ya. Nggak ada suara Nggak ada drone. suara-suara drone. Seneng banget mukanya itu, tenang banget ya Allah. Coba di Gaza kayak gini gitu kan. Nah, saking kondisi Gaza itu memang 24 jam itu drone tuh. Nah, ketika kami evakuasi dari wilayah Khan Yunis ke Rafah, ini menempuh jarak sekitar 15-20 menit. Dan karena ketiadaan bahan bakar, itu mobil-mobil itu nggak ada yang gerak, kecuali mobil kami aja. Ada 1-2, tapi kan arahnya nggak ke Rafah. Iya, gitu. iya. Kayak saya sudah lihat di YouTube ya, itu emang sepi, nggak ada mobil Sepi sama sekali. Dan banyak kasus Israel ini mentarget mobil-mobil yang bergerak sendirian. Jadi sepanjang jalan itu, kami banyak-banyak doa sama anak-anak gitu ya. Terus yang nganterin Mas Hussein ke Gaza, terus akhirnya pulang ke Rafah, terus akhirnya pulang sendiri itu gimana Mas Hussein? Jadi nggak gampang Sempat kita. berkomunikasi nggak dengan beliau? Saya kan lihat Mas Hussein disetirin ya waktu itu ya. Jadi beliau itu namanya Muhammad Abu Mughannam. Dia teman saya dan tetangga saya di Khan Yunis. Dan dia orangnya Masya Allah royal dan dia itu setia kawan banget lah. Ya. Kalau bukan saya mungkin dia nggak ogah nganterin ke Rafah. Tapi karena dia bilang oke lah kamu nggak apa, saya anterin dengan segala resikonya. Ya, tapi tetap saya bayar kan. Iya. Nah, alhamdulillah dia sampai terakhir kali dia nganterin saya, itulah kabar terakhir yang saya terima. Nggak tahu sekarang bagaimana kabarnya. Sempat nggak pernah berkomunikasi lagi setelah itu Mas Hussein? Enggak. Mudah-mudahan dalam keadaan selamat ya temannya Mas Amin, Hussein dalam amin. keadaan baik-baik saja. Mas Hussein, saya tuh juga cukup penasaran ya, Mas Hussein ini luar biasa begitu ya menjadi seorang relawan. Kalau tidak salah udah 12 tahun. Ya. Kenapa mau datang ke Palestina di negara yang menurut kita dari luar agak cukup beresiko untuk didatangi, untuk bermukim di sana. Mas Hussein jadi relawan di sana, berkeluarga di sana, menimba ilmu juga di sana. Apa pertimbangannya pada saat itu Mas Hussein? Pertimbangannya bukan ketika saya berangkat, tapi jauh bertahun-tahun sebelumnya. Ketika saya masih kecil, masih SD. Alhamdulillah ayah saya almarhum, ibu saya itu mengedukasi saya sejak kecil. Kamu harus menjadi orang yang peduli. Dan kamu punya prioritas hari ini. Saudara-saudaramu di Palestina itu terjajah. Ibu cerita soal itu. Ibu, ayah selalu. Itu yang selalu ditanamkan kepada saya sejak saya kecil. Ya, saya membaca koran, membaca majalah. Itu selalu yang saya baca itu tentang Palestina. Tentang penderitaan mereka. Dan mereka yang memotivasi saya sejak kecil. Sampai satu titik ketika saya mungkin kelas 6 SD atau kelas 1 SMP saya kurang ingat. Ada seorang wartawan Al Jazeera datang ke kampung saya di Cilengsi. Dan dia di podium cerita bahwa bumi ini ibarat seekor burung. Sayap kanan, sayap kiri. Jantung bumi ini adalah Palestina. Dan dia mulai cerita tentang kondisi umat Islam, saudara-saudara kita di Palestina, video-video, kemudian foto-foto. Saya menangis, saya masih kecil tuh. Dan dalam hati saya berdoa, ya Allah, suatu hari nanti saya harus datang ke Palestina. Saya ingin berjuang untuk mereka di sana. Dan saat itu saya bukan orang mampu. Nggak tahu gimana ongkosnya, gimana dananya, saya nggak pernah kepikiran. Jalannya akhirnya gimana waktu itu bisa ke Palestina? Saya mengatakan, ya Allah, saya nggak punya uang, ayah saya bukan orang kaya, ibu saya bukan orang kaya, tapi saya akan berjanji, saya akan mati-matian menguasai bahasa Arab. Saya harus belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa Inggris, saya harus menghafal Al-Quran, saya harus bisa belajar ajan. Pokoknya saya berusaha mengisi tubuh saya ini, jiwa saya dengan skill-skill, survival skill, agar saya bisa berguna di sana. Alhamdulillah. Saya juga sempat kuliah jurnalistik karena saya tahu kalau saya mau berkiprah di sana saya harus bisa jurnalistik. Menyuarakan bagaimana kondisi di sana ya, begitu ya. Seperti itu. 2010 akhir saya dapat tawaran untuk ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Asia to Gaza. Saat itu juga ada juga dari tim TV One. Saya ingat itu Mas siapa Khairul apa saya lupa namanya. Nah, akhirnya saya ikut konvoi darat dari beberapa negara, India, Bangladesh, Pakistan, Iran, Turki, Suriah, Libanon, Mesir, sampai akhirnya masuk ke Gaza. Alhamdulillah, tanggal 5 Januari 2011 saya tiba di Gaza. Dan instruksi dari pimpinan saya, ya kamu stay di Gaza. Oke. Mas Hussein, terakhir, sebenarnya banyak banget yang mau kita obrolin sama Mas Hussein, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Pertanyaan terakhir, Mas Hussein sudah kembali ke Indonesia, dievakuasi ke Indonesia, tapi saya melihat bahwa semangat Mas Hussein untuk berjuang bagi Palestina itu masih besar sekali, masih menggelora sekali. Apa kemudian yang Mas Hussein tengah lakukan saat ini dan akan Mas Hussein lakukan? Sepulangnya saya dari Kairo,
ya, keluarga saya sudah bilang, Hussein, kita akan rest 3 hari. Kita nggak akan terima undang-undangan wawancara apapun. Saya bilang apa? Bagaimana kalian berani mengatakan istirahat, sementara saudara kami di sana sedang mati, sedang berjuang tanpa istirahat. Malu saya. Nggak mungkin saya keluar dari kata-kata saya ini istirahat, enggak. Terus berjuang. Saya pulang ke Indonesia tidak untuk istirahat. Saya pulang ke Indonesia untuk lanjutkan perjuangan. Saya terima tawaran-tawaran televisi seperti ini, tawaran podcast, untuk menyampaikan kewajiban saya, menyampaikan kebenaran yang terjadi di Gaza. Ini jalan perjuangan saya hari ini. Dan saya juga masih punya tim di sana, tim lokal yang terus bergerak, yang mengeksekusi bantuan-bantuan yang sudah masuk melalui kami. Masih terus beroperasi di sana. Intinya, dimanapun saya berada, saya harus berperan, saya harus berkiprah. Saya tidak boleh gampang menyerah. Saya punya kewajiban, saya punya informasi, saya punya pengalaman yang harus saya sampaikan untuk terus menjaga agar kepedulian kita terhadap Palestina tidak mudah sirna. Harus kita maintenance. Kita peduli Palestina tidak hanya selama kita melihat di media-media saja. Enggak. Selama Palestina masih dijajah, selama itulah kepedulian kita harus terus terbangun. Oke. Itulah sesuai dengan yang Mas Hussein katakan malam hari ini, sesuai dengan judul kita, raga saya pulang, tapi hati saya masih di Palestina. Itulah maksudnya Mas Hussein ya. Kita berharap agar duka dari saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini terjajah hidup dengan penuh ketakutan bisa segera berakhir, dan harapannya memang segera Palestina bisa mendapatkan kedamaian sebagai salah satu tanah yang dianggap suci juga bagi umat muslim. Terima kasih sekali Mas Hussein sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.